Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nuansa Al-Miftahaini Channel yang berbahagia, semoga Anda semuanya selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan saat ini saya bersama Bapak Rino Pambudi, yang saat ini sepengetahuan saya panjenengan adalah memiliki jabatan di Kedinasan Kementerian Agama. Nah, namanya Bapak Rino Pambudi. Untuk berbagi pengalaman apa yang telah panjenengan pantau, apa yang pernah panjenengan lihat, observasi, teliti, sehingga pada kesempatan saat ini saya meminta panjenengan untuk berbagi apa yang menjadi pemikiran dan konsep serta langkah yang akan jenengan lakukan. Baik, tapi sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Ini karena sedang bulan puasa, jadi intronya nggak pakai kopi ya. Baik, kita lanjut Pak Rin. Siap. Pak Rino, setahu kita semua para kiai, panjenengan ini sangat aktif di Kedinasan Kementerian Agama, khususnya untuk pemberitahuan, pengumuman dan lain sebagainya terhadap para kiai. Nah, sebenarnya jabatan Pak Rin itu apa, dan sekaligus Pak Rin untuk perkenalan selengkapnya Pak Rin dari pendidikan dan hingga sekarang ini. Monggo. Terima kasih Habi. Ini suatu kehormatan bagi saya karena saya diberi amanah bisa hadir di Al-Miftahaini Channel. Ya, sering saya sudah melihat banyak yang masuk di wawancara Habi itu jadi orang terkenal. Mungkin saya nanti salah satunya. Perkenalkan, kalau nama tadi sudah disebut, nama saya Rino Pambudi. Kalau untuk kedinasan memang saya mulai tahun 2020 ini Abi, saya diberi amanah untuk gabung di Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, yang tadinya saya di Kecamatan Kepil, jabatan sebagai penyuluh agama fungsional. Terus karena kebutuhan kedinasan saya ditarik ke kabupaten, masuk di, kalau istilah di kantor itu seksi pendidikan dinia dan pondok pesantren. PD Pontren lebih terkenalnya. PD Pontren, seksi PD Pontren. Seksi PD Pontren. Baik. Kalau latar belakang saya ya dari dulu saya nggak punya pendidikan, Abi. Saya itu santri. Sampai hari ini saya masih santri. Kalau pendidikannya apa ya saya santri ini. Kami mengenal panjenengan hafid je, alhamdulillah je. Oh. Ya kalau itu bahasa saya pernah menghafal. Alhamdulillah. Kalau hafid itu jabatan yang sangat berat. Ya mencintai Al-Quran, Ya, lalu insyaallah. kemudian kita berupaya menghafal, dan kita berharap Allah menjaga hafalan itu dalam hati kita. Amin. Pak Rin, ngaten nggih. Amin. Sekarang Pak Rin, saya mau beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan. Apakah pesantren saat ini itu sebenarnya sudah menerima undang-undang pesantren, Pak Rin? Karena berkaitan dengan munculnya undang-undang pesantren yang akhir-akhir ini kita bersama tahu. Jadi apakah sebenarnya mereka sudah siap, Pak? Ya memang kalau dibilang siap untuk sebagian pesantren mungkin bisa dikatakan siap. Tapi saya bicara secara umum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini lebih menitik beratkan kepada perhatian pemerintah. Ini akan lebih beda daripada sebelumnya. Jadi pemerintah itu melalui undang-undang ini membuka keran seluas-luasnya perhatian semua masyarakat, semua pemangku kebijakan dari lini apapun, bahkan dari luar negeri sekalipun, untuk
memberikan perhatian terhadap pesantren dalam bentuk apapun, artinya yang bisa dimanfaatkan di pesantren. Nah ini kesiapan itu lebih cenderung kepada bagaimana pesantren nantinya tidak menjadi ketergantungan. Itu yang dinamakan siap dalam hal ini, nantinya pesantren tidak menjadi ketergantungan. Jadi jiwa mandirinya itu tetap bertahan. Iya, eksistensi dari figur kiainya sebagai rujukan pemahaman agama, terus kebiasaan haliah santrinya sing biasane gudigen, sing biasane kempro, ya nggak beda-beda jauh lah. Artinya betul. ciri-ciri khas santri sarungan, terus ya tawadhu harus dijaga. Tapi ya masih jangan sampai nanti adanya hal-hal ini pesantren ini menjadi objek yang tidak seharusnya. Nilai-nilai pesantrennya malah hilang. Betul. Ini Kalau jangan saya amati Pak Rin, tujuan dari Kementerian Agama cukup bagus. Dari Menteri Agama cukup memperhatikan pondok pesantren. Tentu kita berhusnudzon bahwa niatnya bagus dan harapannya pun nanti sampai endingnya goalnya menjadi tetap positif kan ngaten nggih. Akan tetapi ketidaksiapan pondok pesantren memang benar-benar cukup membahayakan. Bahkan kita bisa belajar tentang makna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bisa jadi bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah bagi pesantren itu bisa jadi istidraj bila tidak benar-benar tepat caranya, kemudian tujuannya dan lain-lain ya Pak Rin. Maka pertanyaan yang pertama, ternyata setelah disurvei apakah pesantren itu siap apa tidak, presentasinya pondok yang siap dengan tidak. Kira-kira pakai bahasa ngarang saja Pak Rin, nggak harus pakai data. Ini bukan diskusi ilmiah. Jadi kira-kira sudah siapkah secara mental dalam hal ini? Ya sebetulnya memang untuk menyuguhkan data juga saya agak kesulitan. Kalau pertanyaannya pesantren yang sudah siap atau yang belum, karena bagi saya begini Abi, saya memetakan di pesantren itu kan ada kiai, ada santri, antara kiai dan santri ini ada abdin dalem, ada pengurus. Lah ini tinggal pesantren memposisikan saja, pinter-pinter memposisikan. Karena kalau sudah bahasanya administrasi, sudah bahasanya laporan pertanggungjawaban keuangan, itu kalau bisa ya jangan kiainya. Itu ada hal-hal yang agak kotor di situ. Kalau saya bahasakan ada hal-hal yang harus menggunakan siasat tertentu agar kondisi keaslian pesantren terjaga dan kebutuhan administrasi kenegaraan ini bisa tercukupi. Jadi hajat pemerintah terwujud dan kesucian pengasuh tetap terjamin. Betul. Tinggal memposisikan orangnya saja. Betul. Ya, ini sekaligus pengingat bagi para pemirsa, khususnya para kiai pondok pesantren, wabil khusus di Indonesia dan Kabupaten Wonosobo, untuk lebih hati-hati di dalam menyikapi proses niat yang baik ini, dan para kiai tetap berada di jalurnya, yakni petapa. Iya. Jadi petapa yang saya maksud adalah tetap menjaga kesucian batin dan kebersihan hati serta menjauhi dari dosa. Sementara ini Pak Rino tadi tidak tahu ini artinya apa, ini tanda kutip ya Pak Rino ya. Iya. Jadi kalau sudah terlibat di dalam kepemerintahan, maka bila untuk dijernihkan sampai tanpa ada manipulasi, tanpa ada apa ya, katakanlah bahasa yang lebih bagus apa nih Pak Rin, tanpa ada data yang harus tidak apa adanya, katakanlah. Betul. Itu sangat sulit gitu Pak Rin. Sangat sulit. Oke, baik. Nah, tadi ada pesantren yang sudah siap menerima bantuan. Itu pertanda dari kemandirian ya Pak Rin.
Iya. Katakanlah kalau pesantren itu benar-benar sudah memiliki jiwa mandiri, maka dibantu ataupun tidak dibantu tidak akan membahayakan, kan begitu. Betul, betul. Maka sekarang pertanyaannya Pak Rin, pesantren yang mandiri itu gimana Pak Rin? Ya, kalau yang saya ketahui di Wonosobo sendiri ini masih hitungan jari, masih sedikit lah pesantren yang kita anggap pesantren yang sudah mandiri. Karena mandiri di sini yang kami maksud adalah mandiri secara finansial. Kalau pesantren itu dari dulu mengatakan saya bisa hidup sendiri, betul, tanpa bantuan dana dari siapapun. Betul. Karena niat kiai itu ya lillahi kalimatillah. Ada anak mau ngaji diulang itu ya Betul. tetap jalan, nggak usah dibantu siapapun. Tapi dalam hal ini, lah yang ngurusi kebutuhan, mencukupi kebutuhan kiai siapa? Yang gaji kiai siapa? Kiai juga manusia. Yang gaji pengurus ustadznya siapa? Kalau bicara pondok kecil itu nggak ada masalah. Lah pondok yang namanya pondok, apalagi minat masyarakat saat ini ke pesantren sangat besar, termasuk barokah corona niki ya. Satu-satunya lembaga pendidikan yang berani masih napa niki musyafaha. Itu kan pesantren. Di sisi lain sekolah formal nggak berani atau memang menjalankan aturan tidak boleh ketemu, pakai sistem daring. Pesantren masih eksis, ketemu antara ustadz dengan muridnya. Lah minat masyarakat yang besar ini tentunya sangat mengarah menjadi pesantren-pesantren ini semakin banyak santrinya. Kalau sudah banyak santrinya, otomatis kebutuhan untuk finansial itu juga semakin besar. Tidak mungkin seorang kiai akan mengajar ribuan santri sendirian. Pasti butuh ustadzah ya, ustadzah yang membantu, mewakili dan sebagainya. Lah itu pada hal ini nanti akan muncul konsekuensi. Terus jumlah santri yang sedemikian banyak ini juga akan berpengaruh kepada lingkungan. Satu hal yang menjadi kebutuhan pokok di pesantren dan banyak yang masih terkendala itu kebutuhan air. Kebutuhan air itu menjadi satu hal yang utama daripada yang lain. Nah ini juga ada konsekuensi finansial di situ. Nah ini makanya kalau saya bilang pesantren mandiri, ini bahasa saya itu atau bahasa KMA 1252 yang kemarin baru diciptakan oleh Menteri Agama itu adalah arahnya kemandirian pesantren secara finansial. Pada saatnya nanti dengan banyaknya peluang bantuan yang masuk ke pesantren, ini tidak menjadikan pesantren itu objek yang akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar. Tapi pesantren tetap menjadi subjek yang bisa memberikan nilai atau mempengaruhi, mengisi yang lain. Nah ini tentunya butuh karakter kemandirian. Bahasa kami, kalau pesantren itu sudah punya wirausaha dan wirausaha itu bisa penghasilannya bisa menghasilkan keuntungan yang bisa mencukupi kebutuhan keseharian santri, keseharian operasional pesantren. Lah itu kita sudah pada tingkatan pesantren itu dinamakan pesantren mandiri. Tidak mudah tergantung terhadap pihak-pihak luar. Kalau masih ada ketergantungan, artinya masih ada peluang dipengaruhi oleh pihak luar. Jadi pesantren yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Tetap menjadi subjek, bukan menjadi objek. Harapan kita seperti itu. Iya Pak Rin. Jenengan ini seringkali berkomunikasi dengan para kiai di Kabupaten Wonosobo khususnya. Dan dalam waktu 2 tahun ini banyak sekali kiai yang jenengan kunjungi. Tapi ini saya minta tidak menyebutkan nama nih. Bahaya. Dari sekian pengalaman jenengan berkunjung ke mereka, tentu yang namanya manusia
tentu satu sama lain berbeda. Itu adalah fitrah. Tetapi nih Mbak Rin, sebagaimana ulama-ulama yang dikenal di kitab-kitab bahwa menjadi pengasuh atau menjadi pendidik atau menjadi guru ini kan sudah tersebut di dalam kitab-kitab tentang cara adab menjadi seorang guru, adab menjadi seorang kiai kalau di Jawa kan nanti niku. Nah kira-kira nih Pak, tentang masalah ini, masalah idealisme keadaban, perakhlakan para kiai. Ini di masa sekarang perbedaannya dengan dulu itu terlihat bagaimana nih Pak? Tapi tolong jangan nyebut nama ini Pak. Ini pertanyaannya sangat berat. Berat ya. Karena saya harus bahasanya menilai kalangan kiai ini. Betul. Sementara yang bisa menilai kalangan kiai ya harus di atas kiai. Kali ini hanya sebagai ini aja mungkin ya Pak Rin, bukan untuk menilai mereka tapi untuk menikmati. Gitu. Katakanlah kita itu sebagai konsumen dari para kiai yang menjadi produsen. Kita merasakan apakah sudah seperti kitab atau belum. Setelah kita hayati bahwa memang kita sebagai konsumen ini kan membutuhkan pancaran keilmuan dari mereka semua, para ulama. Betul. Tentu ada rasa kepuasan sebagai konsumen atau mungkin kebelum puasan ini. Enggak Pak Rini? Kalau saya menggarisbawahi masalah perbedaan kiai zaman dahulu atau yang sekarang. Kalau bahasa zaman dahulu berarti kan saya informasi itu dengar cerita dari teman, kiai dan seterusnya. Saya tidak menyaksikan sendiri. Betul. Nah, informasi ini lebih cenderung ke kiai itu dulu karismanya tinggi, punya karomah. Karena mungkin zamannya nggak ada HP tapi bisa telepati. Karomah. Karomah ya. Terus yang saya pahami kiai dulu itu menurut informasi yang saya terima itu tirakatnya luar biasa. Luar biasa dari sisi apapun, nggak tahu atau karena keterbatasan pada saat itu atau apa, tapi kita dengar informasi ya luar biasa. Kiai niku senang tindak dalam jarak ribuan kilometer untuk mencapai satu tujuan, itu tindak jalan kaki. Kalau sekarang nggak ada. Kiai untuk dakwah itu ya nggak pakai fasilitas, tidak mengharuskan fasilitas. Nyun Sewu ini mungkin agak sedikit celekit tapi saya melihat, saya melihat dan mendengar. Untuk mungkin kecenderungannya bukan kiai, tapi para dai lah. Para dai. Bukan ulama. Mungkin kalau kiai nggak apa-apa Pak Rin. Kalau ulama kan warathatul anbiya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan wilayah saya untuk mengkritisi. Gitu. Jadi ini kiai saja Pak. Jadi kita kasih nama kiai karena kiai ini adalah julukan kehormatan. Bisa dikatakan itu adalah jabatan. Sementara ulama adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti Pak Rin. Betul. Maka kalau untuk mengkritiki kiai sebenarnya tidak masalah. Asalkan bukan ulama gitu ya. Asal bukan ulama ya. Karena di kita ada hari santri nasional, tidak ada hari kiai nasional. Mungkin setelah ini nanti jadi ada gitu. Waduh repot itu Pak. Nanti jiwa kiai yang bukan jiwa santri adalah kiai yang memang belum tersertifikasi atau teruji dalam hal ini. Karena untuk menjadi kiai syaratnya harus nyantri dulu. Betul. Lah kiai yang baik itu ya selalu merasa santri. Dan selamanya menjadi santri. Iya, selamanya menjadi santri. Ini satu kisah yang memang saya juga sedikit banyak kepingin meniru. Iku Mbah almarhumlah Mbah Muntaha Al-Hafidh itu kan beliau sampai akhir hayatnya kan tetap merasa dirinya beliau itu santri, bahkan beliau sampai tidak punya tempat tinggal. Kesehariannya nunut di pesantren. Nunut minta kamarnya kamar santri ya, kamar santri untuk tinggal kesehariannya. Nah, ini luar biasa memang, figur-figur itulah yang harapannya mungkin ya sampai kebijakan undang-undang, ada KMA, kemandirian pesantren, hal-hal itu jangan sampai hilang ciri khas kiai. Kiai ya. Jangan sampai
kiai itu punya pendirian harus punya fasilitas untuk memperlancar dakwahnya. Karena dakwah itu kan dari keteladanan gitu, bukan dari fasilitas. Banyak sekali yang menginspirasi ya dari beliau dan para ulama-ulama yang lain. Berarti bisa dikatakan perbedaannya kiai atau ulama yang dulu dan sekarang adalah terdapat pada keberkahan dan karomah atau barokah dan karomah ya. Barokah dan karomah. Dua hal ini yang cukup sudah beda ya kalau sekarang untuk kiai yang barokah, kiai yang karomah sepertinya kok masih. Kalau bisa mungkin karena muda-muda kali ya. Sudah seperti ini, tapi keramatnya tetap eksis, tetap jalan. Orang pada hadir dengan ikhlasnya, orang pada tunduk dengan ikhlasnya, itu keramatnya tetap jalan. Bukan dia tunduk karena ada embel-embel, bukan dia hadir karena ada panggilan kepentingan. Betul. Yang luar biasa ya Prin, jadi saya bisa menyimpulkan beberapa hal diskusi kita saat ini. Sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel, wabil khusus para pengasuh pondok pesantren, para guru, ustadz-ustadzah, baik formal, pendidikan sekolah maupun di madrasah, TPG, dan lebih khusus pondok pesantren. Memang pemerintah sangat memikirkan lembaga pendidikan agama di negeri kita. Tetapi bagaimana kita tetap menjaga orisinilitas keagamaan kita, menjaga di mana keagamaan kita atau pesantren, madin, TPG ini dikenal yang memiliki budi pekerti yang baik dan memiliki keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tersaingi oleh keyakinan terhadap selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita laksanakan hajat pemerintah untuk melancarkan program undang-undang. Tetapi bagaimana kita tetap menjaga higienitas pesantren agar tetap suci. Jadi dikatakan pesantren terus mengeluarkan keberkahan dan juga karomah kepada masyarakatnya. Saya rasa demikian Pak Rin. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lajengaken.